warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas TPI 2B. Saya Fikani Fitriani. Saya Ulia Rahmi. Saya Alisa Salsabila. Saya Susa Jida. Saya Eva Clara Aryani. Dan saya Muhammad Alfa Gudewafa. Kami akan menunjukkan salah satu objek wisata di Karawang, yaitu Monumen Rawagede, untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Budaya Bangsa semester 2. Selamat menyaksikan. Monumen Rawagede merupakan monumen yang terletak di Desa Balongsari, Kecamatan Rawamerta, Karawang. Monumen ini dibangun mulai November tahun 1955 dan diresmikan pada 12 Juli tahun 1996. Monumen Rawagede dibangun untuk mengingat peristiwa pembantaian Rawagede yang terjadi pada 9 Desember tahun 1947. Saat itu, tentara Belanda sedang mengincar dan mencari Mayor Jenderal TNI Lukas Kustario yang merupakan komandan Kompi Siliwangi. Kapten Lukas Kustario dianggap sangat cerdas dalam mengatur strategi hingga berkali-kali berhasil menyerang pos Belanda. Sayangnya, ada mata-mata yang memberitahu keberadaan Kapten Lukas bersembunyi di Rawagede. Tentara Belanda pun datang ke Rawagede dan menggeledah serta mengumpulkan setiap warga laki-laki di tanah lapang. Mereka ditanyai tentang di mana keberadaan Kapten Lukas Kustario. Namun, semua orang memilih bungkam dan akhirnya tentara Belanda menembak mati para warga laki-laki itu. Beberapa korban pembantaian itu disemayamkan di makam Sampurnaraga yang berada di bagian belakang monumen. Saat memasuki kawasan monumen, kami disambut oleh bangunan 5 segi 4. Bangunan ini memiliki 2 lantai. Di lantai atas terdapat patung emas seorang wanita yang sedang memangku tubuh 2 laki-laki yang menjadi korban pembantaian Rawagede. Di belakang patung ini tertulis penggalan puisi karya Chairil Anwar yang berjudul Antara Karawang, Bekasi. Di lantai dasar monumen terdapat diorama yang menggambarkan suasana mencekam pembantaian Rawagede. Di sekeliling bangunan terdapat tanaman yang dipangkas menjadi tanggal peristiwa pembantaian, yaitu tanggal 9 Desember dan tahun 1947. Di setiap sisi luar di bawah bangunan limas ini dihiasi relief yang menggambarkan peristiwa perjuangan rakyat Karawang hingga momen kemerdekaan Indonesia. Di bagian belakang bangunan monumen, terdapat banyak pohon rindang dan aula yang bisa digunakan untuk tempat beraktivitas pengunjung. Bangunan aula ini terletak berdampingan dengan Taman Makam Pahlawan yang bernama Sampurnaraga. Di bagian depan makam ini terdapat plakat yang tertulis data korban pembantaian Rawagede. Di bagian belakang kawasan monumen, terdapat relief yang khusus menggambarkan peristiwa pembantaian Rawagede. Di atas relief ini, terdapat tulisan Esa Hilang, 2 Terbilang. Saat berada di monumen, kami bertemu dengan Bapak Sukarman yang merupakan pengelola sekaligus perancang dari Monumen Rawagede. Kami mewawancarai beliau terkait dengan sejarah dan pengelolaan Monumen Rawagede. Jadi begini Dek, karena dibuatkan suatu monumen, pernah terjadi peristiwa yang bersejarah bagi bangsa dan negara, kan gitu ya? Iya. Kalau tidak dibentukkan monumen, orang kan nggak akan tahu peristiwanya.
Bapak ini mendesain ini tahun 95. Iya, 9 Desember 95, hari peringatan peristiwa. Bapak menciptakan bentuk monumen ini, maknanya bunga melati yang belum mekar. Bunga melati yang belum mekar. Kenapa bunga melati? Putih, wangi, harum, suka duka dipakai. Ya, suka nikah pakai bunga melati. Duka meninggal pakai bunga Melati. tapi masih kuncup kan melatinya di atas. Kapan mekarnya? Anda inilah melati mekar nih, jadi dosen, jadi dokter, jadi pengusaha, jadi pejabat, melati mekar loh kamu. Tapi arti sejarah dalam bentuk monumen harus ada kaitannya dengan sejarah kan. Iya, betul. Nah ini anak tangga tuh berapa? Udah bisa ngitung? 17. 17. 8 ruang patung, 4 piramid, 5 tingginya, jadi 17, 8, 4, 5 hari proklamasi. Itu bentuk monumen. Mendesain itu kan artinya arti sejarah, arti makna kepada generasi penerus seperti tadi bunga melati yang bonus besar, kunci segala macam. Itu bagi anak perempuan. Tapi bagi anak laki-laki Bapak nulis sana tuh pilar-pilar kebangsaan di belakang relief neng ya. Yang esa hilang dua terbilang. Artinya? Mati satu tumbuh 1000. Mati satu tumbuh 1000. Mati sekian ratus masa lalu semua laki-laki, akan muncul ribuan lagi pahlawan yang akan datang. Ya Bapak, kalau boleh tahu kan ini monumennya terbagi dari 2 bagian ya Pak. Iya. Yang bagian depan ini ada bangunan monumen, Betul. yang bagian belakang ini ada makam. Ya, nah makanya ini pengelolanya ada 2 pengelola pemerintahan. Dulu mah pengelolaan taman itu dinas sosial, ya. Kalau ini mah dinas pariwisata dan budaya. Tapi alhamdulillah Bapak udah merangkum beberapa 53 makam dan makom se-Kabupaten Karawang. Ada istilah makam, ada makom. Makam tuh begini, kuburan. Kalau makom patilasan seperti Sekuro tuh makom ya. Seperti di sini ada Joko Tingkir makom. Nah itu alhamdulillah sekarang udah diperhatikan oleh pemerintah. Alhamdulillah. Jadi udah dapat honor semua terkait dananya itu dari pemerintah. Jadi Pemda. masih tetap ini ya Pak. Iya, dulu mah ini waktu belum ada pemerintah, Bapak, itulah dari karcis uang masuk dibagi kepada petugas-petugas di sini. Ya artinya ya lumayan 1 tahun tuh 5 juta mah dapat gitu neng dulu ya. Iya. Petugasnya di sana 2 khusus itu, di sini 3, 5. Ya lumayan, sekarang mah udah dari pemerintah semua udah 1,5 juta kali 5 juga udah berapa. Iya, alhamdulillah. Tiap bulannya. Nah itu perhatian dari pemerintah, termasuk bikin ini apa? Aula tuh dari Pemda itu 2021 itu. Dulunya nggak ada, masih kosong. Oh jadi masih terbilang baru ya Pak? Iya. Nah ini sekarang monumen kemarin udah disurvei dari PUPR akan direnovasi ini. Alhamdulillah tahun ini udah dianggaran di atas 100 juta. Oh alhamdulillah. Ya jadi makanya kalau lihat di atas ini akan direnovasi oleh pemerintah daerah juga, ada perhatian. Jadi kejadian Rawagede itu seperti apa ya Pak? Apakah ini? Ya kejadian Rawagede. Kenapa di sini ada pembantaian tahun 47? Dan negara kita udah merdeka. Nah, mohon maaf ya, Bapak menjelaskan sampai di mahkamah ini 2 tahun loh menggugat menang. Belanda. Kenapa? Bapak menggugat 1 agar Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia 1745. Gugatannya. Secara de facto maksudnya gitu. Iya. Kedua, peristiwa 9 Desember 47 ini agresi militer Belanda kedua. Oh iya. Ketiga, korban 431 orang dalam 1 hari ini pelanggaran HAM berat. Iya, Ya. Keempat, sejauh mana dana kompensasi para korban. Itu gugatan. Dijawab 3 bulan kemudian oleh pengacara negara Belanda di mahkamah. 1, negara kita kata bahasa Indonesianya tidak mengakui kemerdekaan 1745 yang diakui kedaulatan Republik Indonesia setelah konferensi meja bundar 20 Desember 49 kata Belanda. Yang kedua, 9 Desember 47 bukan agresi, masih negara bagian kami, cek Belanda mah neng. Terus yang ketiga, korban 431 bukan segitu, cuman 147 katanya. Jadi dia mah yang dibantai dikali 50 orang, 30 orang nggak dihitung, sengaja dibantai bukan kali. Ini mah cuman 181 pemindahan yang ada di rumah masing-masing. Yang dibantai ke kali mah ya termasuk bapakku, suami kedua ibuku, ini anaknya nikah 48, kelahiran 49. Karena ibu baru nikah 6 bulan, suami pertama namanya Bitol, ibu Cawi 6 bulan terbantai, belum punya anak maksudnya. Tapi bapakku
tahun 47 30 orang dijajarin di pinggir kali mau dibantai, dia loncat ke air, ditembak juga nggak kena, jadi selamat 2 orang, Pak Kadi namanya. Itu 47. 48 1 tahun kemudian nikah dengan janda yang baru 6 bulan dibantai tadi suaminya. Makanya ini kelahiran 49 Neng. Jadi sekarang baru berapa gitu, hitung aja lah. Alhamdulillah, makanya Bapak ngangkat sejarah ini dari orang tua sendiri sambil nangis menceritakan, ibuku menggali kuburan untuk suami aja pakai bedog, pakai golok sendirian. Uaku sama sendirian. Dulu ini makam ini rumah masing-masing. Cuman 30 cm dalamnya. Kain kapan beli kemana? Yang ada yaitu kulabu spray dibungkusnya. Masukin lubang 30 cm, apa padungnya, penutupnya. Ada yang bukain jendela, ada yang pintu ditutupinnya. Ada yang pakai tampah nyiru ya. Diurugin, gak ada yang nyembayangin, katanya gitu. Nah inilah makam dulu di rumah masing-masing. Tapi apa kelebihannya? Itu bekas pembantaian yang 40 di depan rumah. Dulu kan Desember ya, 9 Desember. Itu ada hujan terusan, 1 minggu nggak kering-kering darah tapi nggak bau. Makam 30 cm dalamnya nggak ada yang bau. Nah ini 3 tahun kemudian barulah dipindahkan satu tempat. Jadi taman makam para pahlawan. Jadi digali dari rumah masing-masing, dibungkusin kain cuman 1 meter 1 meter. Makanya makamnya pendek-pendek. Tapi alhamdulillah sebelum dimakamkan disolatkan massal. Ini makanya terjadilah makna Taman Pahlawan Sampurna Raga. Jadi sempurnalah raga ini. Kalau semain itu maknanya ya. Nah ini pemindahan tahun 51. Itulah Taman Makam Para Pahlawan. Ini keluarga-keluarganya ya masih ada sekarang, anak-anaknya mah. Tapi ibu-ibunya, istrinya terakhir 2018 minimal usia 90 pada meninggalnya. Yang 47 udah nikah, bayangkan ya. Umur ada 90 2018. Ibuku juga baru meninggal, tapi dapat kompensasi semua. Nah sekarang anak yang sedang berjalan kompensasi. Baru 17 orang yang lengkap datanya kemarin baru dapat per orangnya 5.000 euro gitu. Dari pemaparan Bapak Sukarman, kami menyadari monumen ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan penuh perhatian agar pengunjung monumen mendapatkan pesan yang ingin disampaikan oleh perancang terkait dengan pentingnya sejarah dalam hidup manusia. Saat memasuki bangunan monumen, kami mendapati bagian langit-langit bangunan yang kurang terawat. Syukurnya, Bapak Sukarman menyampaikan bahwa Monumen Rawagede ini akan segera direnovasi. Di dalam kawasan monumen, terdapat banyak pohon rindang, dan karena pohon rindang ini mengakibatkan banyak tercecernya daun kering di sekitar makam dan aula. Saran kami untuk Monumen Rawagede, hendaknya penjaga dan warga sekitar turut membantu menjaga kelestarian dan kebersihan dari monumen ini secara rutin, mengingat monumen ini merupakan bagian penting dari sejarah hidup mereka. Jika kalian berkunjung ke Karawang, Monumen Rawagede bisa menjadi salah satu tujuan wisata. Dengan tiket masuk seharga Rp2.500, kalian bisa menikmati wisata sejarah di Monumen Rawagede dengan fasilitas toilet, free wifi, tempat berteduh, dan warung yang menjual makanan dan minuman. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.